Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Haram. Sesuatu yang tidak asing lagi di telinga kita tentang bahasa haram. Salah satunya berzina, mengambil milik orang lain, dan minuman keras. Itu haram. Apa dasarnya minuman keras itu diharamkan? Karena minuman keras itu adalah memabukkan. Dan orang mabuk itu lupa diri dan tidak sadar diri. Nah, saya selalu dalam setiap ungkapan, saya selalu bicara tentang sadar dan kesadaran untuk bisa sampai pada kesadaran murni. Minuman keras haram, berzina haram, mengambil milik orang lain haram. Karena orang-orang yang melakukan hal tersebut, bukankah dia tidak sadar diri? Dan dalam sudut pandang saya, yang memabukkan itu sangat banyak hal. Dan yang paling besar bagi saya, yang berdampak memabukkan, tapi orang tersebut tidak sadar bahwa dirinya mabuk. Ini yang jauh lebih sulit ketimbang menyadarkan orang-orang penjina, orang-orang yang suka mengambil barang orang lain, orang-orang pemabuk minuman keras. Itu jauh lebih mudah menyadarkannya daripada kita yang merasa sudah sadar. Karena merasa itu yang akan menolak apapun yang akan masuk. Karena kita sudah merasa. Dan dalam sudut pandang saya, ketika kita merasa pintar,
merasa terkenal, merasa besar, merasa bahwa saya, dan saya. Bagi saya, orang tersebut sedang mabuk. Kenapa? Bukankah orang mabuk itu lupa diri? Ketika siapapun dia yang tahu diri yang sejati, itulah orang-orang sadar. Dan orang-orang sadar itu orang-orang yang menyadari hidupnya karena sadar dan kesadaran itu milik hidup. Ini hanya sudut pandang saya. Selalu saya katakan bahwa ini sudut pandang saya. Bagi panjenengan, bagi kita semua yang ingin melangkah dan terus melangkah untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar dan kita ketahui dari apa yang kita pelajari itu. Kan lucu ketika kita bilang ini haram, itu haram, tapi haramnya yang ada di diri tidak tersadari. Siapapun dia, ketika dia tidak tahu diri, maka akan jauh dari sadar diri. Dan ketika kita belum sadar diri, maka itulah yang sedang mabuk. Kita sedang terlena. Kita sedang diterlenakan dengan kepopuleran kita. Dan orang-orang tersebut adalah orang yang tidak sadar atau belum sadar
Kan menjadi lucu ketika kita bilang sadarlah, sadarlah, sadarlah kepada orang lain, tapi mari kita merenung. Benarkah kita sudah sadar diri? Orang sadar diri adalah orang yang sadar hidup. Dan orang yang sadar akan hidup, dialah orang yang benar-benar sadar. Sesadar-sadarnya sadar bahwa tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi melainkan kehendaknya. Maka tidak akan ada gerakan orang mabuk karena minuman, orang mabuk karena perempuan, orang mabuk karena laki-laki, kalau tidak karena hidup. Kalau tidak diizinkan oleh hidup, tapi kan kita harus bisa membedakan mana gerak hidup dan mana gerak yang hidup. Karena semua gerak hidup itu suci, itu sadar. Orang-orang pelaku gerak hidup itu pelaku sadar. Orang pelaku sadar diri. Dan inti dari semua yang saya katakan ini, yang saya sampaikan ini adalah sadar. Mari kita sadar. Karena sudah cukup lama kita belum sadar. Kita terlena dengan kalimat sadar. Hanya kalimatnya yang kita tahu. Apa yang dimaksud atau terkandung di dalam kalimat sadar, maksud saya di dalam kalimat haram, itu kan sadar agar kita tidak mabuk, agar kita tidak terlena. Karena kalau kita terlena, kita akan terhenti di situ, saudaraku. Ketika kita terhenti di situ, berarti kita sudah merasa cukup. Nah, bukankah kalimat merasa itu tidak sadar diri? Artinya apa? Jangan pernah berhenti. Masih jauh perjalanan kita.
ketika masih merasa. Karena ketika kita masuk ke dalam rasa dan ke kedalaman rasa, kita itu tidak ada, saudaraku. Sungguh kita itu tidak ada. Bagi orang-orang sadar, tidak akan pernah mengaku. Bagaimana dia bisa mengaku? Karena dirinya sudah tidak ada. Sejatinya tidak ada. Saya tidak sedang berbicara untuk menyinggung saudara-saudaraku semua. Tapi ini tentang sudut pandang saya. Siapa tahu ada kebenaran di sana. Kalaupun tidak, abaikan saja. Karena ini bahan untuk kita semua merenung. Bagi yang mau melanjutkan perjalanan, bagi panjenengan yang terhenti di sini, di merasa, aku sudah merasa, itu hak panjenengan. Dan mohon maafkan saya yang bodoh ini kalau banyak kalimat atau perkataan saya yang tidak berkenan di hati panjenengan semua. Tidak ada maksud apapun, karena ini tentang sudut pandang. Di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat semua kadangku dimanapun panjenengan berada. Dan salam sejahtera untuk kita semua.